Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak saya yang terkasih. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai kejujuran. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, coba siapa yang di sini pernah berbohong? Coba angkat tangannya. Ya, saya perhatikan rata-rata di antara kita semuanya pernah berbohong. Tapi di sini pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya jika kita mau hidup tenang, hidup damai dan hidup bahagia, salah satu kuncinya adalah kita harus menjadi manusia yang jujur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi kejujuran. Kejujuran di sini memiliki arti keselarasan antara berita dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain, berita yang kita sampaikan sesuai dengan keadaan yang ada. Itu baru dinamakan kejujuran atau kebenaran. Tetapi kalau tidak, kalau sebaliknya, maka itu dikatakan kita berdusta atau berbohong. Tapi yang perlu kita ketahui, kejujuran bukan hanya melalui ucapan kita, tetapi juga melalui perbuatan kita. Oke, selanjutnya saya akan membawakan sebuah cerita di mana dalam cerita ini kita akan lebih memahami mengenai makna kejujuran. Cerita ini diawali dari kisah persahabatan dua hewan yang tinggal di hutan. Suatu hari, seekor sapi yang bernama Momo berjalan-jalan di tengah hutan. Mo. Wah, saya udah mulai capek nih dari tadi jalan melulu. Dan matahari hari ini cukup panas. Saya haus. Saya harus pergi mencari air untuk diminum. Saat Momo berjalan di dalam hutan, tiba-tiba saja Momo mendengar teriakan seekor hewan minta tolong. Suara apa itu? Kenapa ada suara orang minta tolong? Coba saya cari-cari dulu. Ya, lalu Momo pun pergi mendekati asal suara tersebut. Ketika Momo mendekati suara tersebut, ternyata Momo di sana melihat seekor beruang. Seekor beruang yang tertidur dan berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ternyata di dalam hutan tersebut ada seekor beruang yang minta tolong. Mo, kenapa kamu minta tolong, teriak-teriak minta tolong? Aduh, aku udah 3 hari nggak makan, aku lapar sekali. Oh, begitu ternyata. Oke, saya bersedia bantu kamu. Saya kebetulan tubuh saya ini bisa menghasilkan susu. Kamu mau nggak minum susu saya? Dan dengan meminum susu saya bisa membantu kamu
supaya kamu tidak lapar lagi. Mau nggak? Oke, oke, oke. Saya mau. Boleh, boleh. Akhirnya, si Momo memberikan susunya kepada si beruang untuk diminum agar beruang tidak merasa lapar. Sejak saat itu, kedua hewan ini bersahabat dengan baik. Saya Momo. Nama kamu siapa? Nama aku Bambi. Aku beruang yang tinggal di hutan ini. Oke. Kita mulai sekarang berteman ya. Oke? Sejak saat itu, Momo dan Bambi menjadi sahabat baik. Ternyata si Bambi memiliki niat jahat kepada si Momo. Bambi berpikir, wah, mulai sekarang dia nggak perlu pergi untuk mencari makan, karena ketika dia lapar, dia bisa saja mencari si Momo. Suatu hari, si Bambi pergi mencari si Momo. Momo, oh, aku sudah berapa hari ini tidak dapat makanan. Kamu bisa bantu saya lagi tidak? Oke, tidak masalah. Kamu kan teman baikku. Oke, sebentar ya, saya akan ambilkan susuku buat kamu. Yeay, asik. Makasih, Momo. Makasih ya, Momo. Makasih. Ya. Karena kemalasan dan ketamakan dari si Bambi, Bambi selalu memikirkan 1001 cara agar bisa mendapatkan susu yang lebih banyak dari si Bambi. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan bersama di dalam hutan, ya, si Bambi terlihat sangat sedih. Bambi, kamu kenapa sedih hari ini? Begini, Momo. Keluargaku sudah 1 minggu ini terkena bencana kelaparan. Ibuku, ayahku, nenekku, kakekku, dan adik-adikku semuanya belum makan. Saya sedih. Kami mungkin akan mati kelaparan. Oh begitu ya. Kamu gak usah khawatir, Bambi. Saya bersedia memberikan semua susu saya buat kamu dan keluarga kamu, supaya kamu dan keluarga kamu bisa tetap hidup. Apa? Benar ya? Benar kamu mau kasih aku semua susumu? Wah, makasih Momo, makasih. Kamu baik sekali. Ya, setelah itu si Momo pun memberikan semua susunya kepada si Bambi. Ya, Bambi merasa sangat beruntung. Dia merasa sudah berhasil membohongi si Momo. Ya, Bambi pun pulang ke rumah dengan membawa berember-ember susu. Ya, Bambi merasa sangat bahagia karena sudah berhasil membohongi si Momo. Hahaha, dasar si Momo, sapi bodoh. Masa dia percaya gitu aja sama saya? Hahaha. Ya. Si Bambi pun menikmati susu yang diberikan si Momo. Dia terus meminum susu yang diberikan oleh si Momo sampai akhirnya dia kekenyangan dan dia tertidur pulas. Ya,
Saat dia tertidur, Momo datang menghampirinya. Momo sedikit heran, kenapa semua ember susu ada di tempat si Bambi? Bukannya susu-susu itu akan diberikan ke keluarganya. Bambi pun membanguni si Momo. Bambi, bangun Bambi. Kenapa kamu banguni saya? Bambi, bukannya kamu bilang susu-susu itu akan dibagi ke keluarga kamu? Kenapa semuanya ada di sini dan kamu minum sendiri? Apa pedulinya kamu? Yang penting susu itu kan sudah kamu berikan ke saya. Suka-suka saya dong. Kamu bohongi saya ya Bambi. Kamu bohongi saya kan supaya saya bisa memberikan semua susuku sama kamu. Emang kenapa? Memang benar saya bohong. Lagian kamu sapi bodoh. Masa percaya gitu saja sama saya? Dengan susu-susu kamu ini, saya nggak perlu capek-capek cari makan lagi. Saya tinggal minum susu kamu ketika saya lapar. Saya kecewa sama kamu, Bambi. Kamu sudah bohongi saya. Baiklah, kalau begitu, mulai saat ini saya nggak mau berteman sama kamu lagi. Biarin. Emangnya saya peduli? Pergi sana. Lagian, sapi bodoh kayak kamu itu bisa saya temukan di mana saja. Akhirnya, sejak saat itu, si Momo tidak mau berteman lagi dengan si Bambi karena Bambi sudah membohongi si Momo. Ya, si Bambi tidak peduli melihat Momo yang marah. Dia terus meminum susu si Momo dan akhirnya dia tertidur pulas. Saat si Bambi sedang tertidur, ternyata di hutan datang beberapa orang pemburu. Dan pemburu tersebut melihat Bambi yang sedang tertidur. Dan Bambi pun ditangkap oleh pemburu itu dengan sangat mudah. Karena pada saat itu Bambi tertidur dengan sangat pulas. Anak-anak yang tersayang, dari cerita ini kita bisa lihat bersama bahwasannya akibat kebohongan yang dilakukan oleh si Bambi, Bambi mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bambi kehilangan sahabat baiknya dan Bambi juga mendapatkan musibah akibat kebohongan yang dia ciptakan. Anak-anak sekalian, dari cerita tersebut, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa jika kita ingin hidup bahagia, kita harus hidup dengan kejujuran. Kenapa? Karena orang yang jujur akan disayangi oleh semua orang. Orang yang jujur akan memiliki banyak teman. Orang yang jujur akan hidup dengan tenang dan damai. Dan akan membawakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Baiklah anak-anak pesan yang terakhir, marilah kita senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.